penyakit ini ya kadang-kadang suka ngelamun, kayak orang gendeng aja. Jadi lucu kadang-kadang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianto, asal dari Tangerang. Umur saya 40 tahun. Saya mengalami sakit asam lambung ini yang saya nggak tahu sakitnya apa ini. Di awal bulan Agustus, kurang lebih tanggal 10-an, waktu saya sakit dan saya sholat isya, nggak sampai selesai saya langsung ambruk. Di situ wajah saya terkunci, bukan wajah saya tapi mulut saya terkunci, dan sempat saya nggak bisa bicara, kayak orang stroke tapi bukan stroke kan gitu, tapi bukan stroke. Aneh, seperti kayak ada kiriman, entah itu mungkin saya anggaplah itu kiriman gaib gitu ya. Seperti itulah gitu. Jadi saya nggak sempat bicara, liur keluar, sampai saya diruqyah, alhamdulillah normal kembali. Tetapi setelah normalnya ini saya ada trauma. Saya masih sakit ya, waktu itu masih sakit. Lama-lama sakitnya udah sembuh, tapi traumanya masih ada. Trauma, saya bawa ke dokter, dan dokter juga tetap asam lambung ya, masa di dada ini sesak, kemudian napasnya sesek. Yang lebih parah itu napas sekarang itu, kalau saya teringat ke sana napasnya langsung sesek, bahkan saya nggak teringat arah ke sana pun, beban pikiran yang terlalu berat itu menjadi sesek, entah nggak tahu kenapa. Jadi seakan-akan diri saya yang sebenarnya itu hilang. Nah itu, suara saya kadang-kadang saya rada pelo, tapi saya nggak darah tinggi. Saya hitung tensi itu, ada alat tensinya itu di 100, paling tinggi 150-an, paling rendahnya 135 sampai 130, kurang lebih 134 sampai 40, 150 kan gitu. Saya rasa nggak terlalu tinggi banget. Saya bawa ke dokter juga hanya dikasih obat aja cukup kan gitu, tidak perlu harus dikonsumsi setiap hari kan gitu, secukupnya aja kan gitu. Yang berikutnya, keluhan yang saya rasakan di sini ada kecil, menurut dokter itu ada batu empedu, tapi saat ini saya merasakan itu nggak terlalu berefek, tapi masih ada rasa mengganjal sedikit kecil di sini. Yang saya rasakan yang paling terparah adalah napas, kemudian napasnya terasa berat. Jadi kalau kumat luar biasa. Kerja aja nggak bisa. Hanya tidur aja. Yang berikutnya yang saya rasakan itu di daerah perut ini, rasanya nggak nyaman, begah aja, aneh lah pokoknya, nggak nyaman. Yang paling saya alami adalah mulut, dan mulut saya ini seakan-akan terkunci aja, seakan-akan mau bicara itu nggak lancar. Itu yang kira apa, urat-uratnya ada yang nggak beres kan gitu, urat sarafnya atau bagaimana kan gitu, saya nggak paham. Badan juga lemas, kan saya rada gimana ini, di mata juga sayu gitu, nggak bisa fresh. Dan kalau saya kumat, napas saya kumat, tenggorokannya sakit, nelen aja sakit, buat nelen sakit. Nah itu terasa kering di sini tenggorokannya. Kadang nggak tahu kenapa, kadang-kadang suka dinginan. Nah itu kayak ketakutan. Nah itu ketakutan, takut nggak ada sebabnya gitu. Dan saya merasakan seakan-akan itu ada yang masuk ke diri saya. Kadang saya kayak mau meringis gini. Nah, di sini seperti ada yang mengendalikan. Itu saya nggak bisa plong, bener-bener lepas, bener itu nggak bisa gitu. Bahkan saya ngomong aja ini udah error ini. Error, kayak aneh aja, nggak bisa los gitu. Ini yang ya
nggak bisa kayak saya yang sebenarnya, yang saya yang tadinya gagah, yang energik, yang ya sporty lah, saya suka olahraga dulu kan itu. Yang penyakit ini ya kadang-kadang suka ngelamun, kayak kayak orang gendeng aja. Jadi lucu kadang-kadang, tiba-tiba ngelamun, aneh aja. Saya kadang-kadang jengkel gitu. Tapi bagaimana, saya juga bingung kan itu. Harus kemana saya kan itu? Harus kemana? Saya berobat aja suruh pulang sama dokter gitu. Nggak apa-apa, cuma asam lambung aja. Minta dirawat aja sampai dicengin sama dokter kan. Kamu di sini aja sampai tahun depan kan itu. Waduh. Dan bahkan saya pernah masuk rumah sakit itu di infus aja, infus gak diganti-ganti Pak dia. Alasannya sibuk lah segala macam. Waduh, ini rumah sakit bener apa enggak nih kan. Yang mudah-mudahan saya ke SPS menjadi tempat alternatif yang memang bisa menyembuhkan penyakit saya kan gitu. Mungkin dari sisi penyakit pikiran, kejiwaan ataupun psikis saya yang terganggu ini. Awalnya saya pengusaha kan itu. Saya kerja, ada usaha juga. Tapi habis lah. Jadi saya ada kendaraan truk dulu, angkutan Jakarta Sumatera. Jadi kendaraan itu ada yang masuk jurang, ada yang kecelakaan, sampai totalnya habis beneran itu mobil, tinggal mobil pribadi yang ada kan itu. Kejadian yang benar saya rasakan itu pindah kantor di saat dimana saya itu udah habis semua. Kantor saya kolab karena adanya COVID ini kan, sangat berpengaruh. Beban saya luar biasa karena saya sebagai penumpang keluarga ya, dari mertua, adik, anak, orang tua kan itu beban saya semua. Sama temen, perasaan aku dikasih roti, isinya itu ya ada paku, ada silet kan itu, ada macam-macam lah benda tajam di situ. Tapi saya makan rotinya itu, tapi saya pegang benda tajam yang ada di dalam roti itu hancur matangan saya, hancur kan itu. Nah, ini tapi saya berpikir positif, saya tidak mau berpikir A, B atau C kan itu, silahkan. Tapi ini kalau menurut saya sakit ini bagian daripada hidup kita, menjadikan pelajaran buat saya juga kan itu. Mungkin saya harus memperbaiki diri saya menjadi lebih baik, mungkin itu kan itu. Yang namanya ada sakit pasti ada barokah. Ini yang saya rasakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya alami ini dengan adanya saya ikhtiar ke SPS menjadikan barokah bagi saya dan keluarga saya semuanya.